Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham ya dari perbankan mini yang akan menyelenggarakan right issue. Saham apakah ini? Adalah saham Bank MNC International Tbk ya, atau BABP. Berapa rasio dari right issue-nya, kemudian berapa harga pelaksanaan, dan kapan jadwal lengkapnya. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham BABP atau Bank MNC International Tbk. Ini saya coba ambilkan dokumennya ya, atau ambilkan filenya dari keterbukaan informasi yang diberikan hari ini ke BEI ya. Ini saya coba cekkan di prospektusnya ya, bahwa BABP ini akan melakukan penambahan modal ya, HMETD-nya ya, telah mendapat persetujuan ya, seperti itu. Kemudian kapan sih come date-nya dari HMETD-nya itu untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 8 Desember 2022 ya, sedangkan untuk pasar tunai itu tanggal 12 Desember 2022. Untuk exit-nya yaitu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Desember 2022 untuk pasar reguler dan negosiasi, 13 Desember 2022 untuk pasar tunai. Kemudian recording date-nya kapan? Recording date itu tanggal 12 Desember 2022 bersamaan dengan come date untuk pasar tunai. Ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman sudah punya atau sudah ada ya, sudah hold saham BABP sampai dengan tanggal 8 Desember, maka teman-teman bisa tradingkan ya. Tradingkan HR-nya ini pada tanggal 14 ya, 14 Desember sampai tanggal 27 Desember 2022. Jadi cukup lebar, cukup lama seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya, tadi sudah tahu jadwalnya ya. Sekarang pembahasan lebih lanjut untuk berapa sih harga pelaksanaannya ya. Penawaran umum terbatas ke-9 ini sebanyak-banyaknya adalah 9 miliar 434 juta 687.446 ya lembar saham. Jadi 9,4 miliar saham baru seri B dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham. Harga yang ditawarkan atau harga pelaksanaannya berapa? Yaitu Rp130 per lembar saham. Kemudian teman-teman harus ketahui berapa sih saham yang baru yang dikeluarkan. Tadi kan 9,4 miliar ya. Itu setara dengan 23,08% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perusahaan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu nih berapa harga pelaksanaannya. Untuk harga pelaksanaannya yaitu 130 ya, Rp130 per lembar saham. Kemudian jadwalnya tadi sudah tahu. Sekarang berapa sih rasionya? Untuk rasionya ya, buat teman-teman yang punya saham dari BABP ya, jika teman-teman punya sahamnya ya, ini rasionya berapa? Jadi 10 lembar saham lama ya akan memperoleh 3 lembar saham baru atau HR-nya. Jadi rasionya adalah 10:3. Ya, seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa nih, daftar pemegang saham atau DPS perseroan tanggal 12 Desember 2022 berhak atas 3 HMETD-nya.
di mana setiap satu HMETD-nya diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru. Jadi rasionya adalah 10:3. Kalau teman-teman punya 10 saham ya, 10 saham, maka teman-teman bisa berhak atas 3 HMETD-nya. Seperti itu. Jadi cukup clear ya. Kemudian kita kembali ke chartnya. Untuk chartnya hari ini BABP mengalami kenaikan ya. Setelah beberapa hari mengalami koreksi, hari ini technical rebound, jadi dia mengalami kenaikan 2,7% ke level 114. Kalau dilihat ya tadi harga pelaksanaannya 130 ya, bertepatan dengan area resistnya ya di sini. Sekarang sudah berada di bawah ya, sudah berada di bawah area resist, bahkan sudah breakdown dari EMA 50. EMA 50-nya ada di 118 ya. EMA 200-nya ada di 139. Jadi posisinya kalau teman-teman cek secara jangka panjang ini jelas masih downtrend ya, karena EMA 50 di bawah EMA 200. Kemudian teman-teman juga bisa cek secara volume ya, kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume ya. Volumenya relatif kecil dibandingkan dengan koreksi sebelumnya. Seperti itu. Kemudian garis MACD jelas sudah berpotongan ya, dan mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan ini ada tekanan jualnya cukup tinggi, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya saham BABP, apa yang harus dilakukan? Mengingat harga pelaksanaannya itu di atas dari harga pasar. Sekarang kan harga pasarnya di 114, sedangkan harga pelaksanaannya di 130. Nah, seperti itu. Apakah teman-teman akan tebus? Silakan komen di kolom komentar ya. Apakah teman-teman tebus atau skip atau cari saham yang lain seperti itu. Kalau saya lihat ya, biasanya kalau orang mau atau perusahaan mau menyelenggarakan right issue, maka ada dua opsi ya. Mungkin teman-teman sudah pernah cek di video saya sebelumnya ya. Ada perusahaan yang akan mengangkat sahamnya itu melebihi harga pelaksanaannya ya, supaya harapannya apa? Semakin banyak yang ditebus HR-nya. Kemudian opsi kedua adalah membiarkan harganya di bawah harga pelaksanaan. Yang kedua ini itu jauh lebih beresiko. Kenapa? Secara logika kalau teman-teman berpikir ya, teman-teman cek gitu ya. Kalau dilihat, teman-teman bisa dapatkan harga atau saham BABP di harga 112. Ngapain harus beli di harga atau harus tebus di harga 130 yang jauh lebih mahal, seperti itu. Nah, saya coba contohkan ya, casekan ya, seperti itu. Misal teman-teman nyangkut nih, kan euforia dari bank digital, teman-teman belum cut loss, teman-teman masih hold ini BABP di harga, let's say di harga 200 lah, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman tebus nih, harga right isunya kan di 130, sedangkan harga per hari ini, per video ini dibuat itu di 112. Logikanya kalau teman-teman ingin dapat averaging price yang lebih murah, maka teman-teman tidak akan tebus HR-nya, tapi teman-teman akan beli sahamnya langsung di 112. Misalnya seperti itu. Otomatis harga averaging price-nya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan 130. Seperti itu ya. Itu kalau secara logikanya seperti itu. Nah, untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya dari BABP ya. Ini BABP tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 dengan value net ini jelas distribusi ya. Ada GR, YP, EP, AK, YB ya. Sedangkan yang nampung ada KK, PD, MG, YU, dan SI. Seperti itu. Kalau dilihat jelas ini distribusi, jadi sudah konfirmasi bahwa koreksinya ini disertai dengan volume, sedangkan kenaikannya ini tidak disertai dengan volume ya, seperti itu. Overall kesimpulan dari saya adalah sama halnya dengan bank yang lain ya. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya ya, BGTG itu juga harga pelaksanaannya di bawah atau di atas harga pasarnya sekarang.
kalau berkaca dengan kondisi sekarang, maka lebih banyak atau akan berat HR-nya ini ditebus. Kenapa? Karena sekali lagi ya, harga pelaksanaannya jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Overall, menurut saya kemungkinan berat untuk ditebus semua ya. Tetapi untuk case BABP ini ada saham pengendalinya, pemegang saham pengendali yang akan mengambil seluruh haknya ya, seperti itu. Berbeda dengan BGTG. Tapi overall karena harga pelaksanaannya di atas harga pasar, kemudian kalau di prospektusnya dilihat ya, fasenya ini fase downtrend. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman untuk cari saham yang lain ya, yang lebih berpotensi seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.